Jadi berada kita bukan konsep bukan dan harus bicara. Ini sebagai bahan perjuangan dan di dalam forum ini, nanti forum yang kecil membahas transformasi aspek kosal ini bisa untuk memantik terutama di AI. Demikian juga yang lainnya. Di tengah pesatnya perkembangan kota dan semakin terbatasnya lahan hunian, Yayasan Taman Bukit Pengajaran menggelar sebuah seminar reflektif dan solutif bertajuk Transformasi Aste Kosale Kosali di Masa Kekinian. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 23 Januari 2026 di Gedung Geraha Suaka Dharma Denpasar dan mendapat perhatian luas dari kalangan akademisi, praktisi arsitektur, budayawan hingga pemangku kebijakan. Seminar dimoderatori oleh IGD Sedana Suci dengan menghadirkan pembicara yakni akademisi Universitas Udayana Inyoman Susante serta dihadiri anggota DPD RI Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Kegiatan ini menjadi ruang dialog penting dalam membahas keberlanjutan penerapan Aste Kosale Kosali, konsep arsitektur tradisional Bali di tengah tantangan modernisasi. Ketua Panitia Seminar Dwi Mahendra Putra menyampaikan, seminar ini berangkat dari asas kepedulian terhadap fenomena sosial yang kini dihadapi masyarakat Bali, khususnya di wilayah perkotaan seperti Denpasar. Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi tantangan besar dalam menerapkan Aste Kosale Kosali secara utuh, sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber sastra klasik. Ia menegaskan keharmonisan hidup masyarakat Bali dapat terwujud melalui bangunan yang selaras dengan nilai-nilai kosmologis, yakni hubungan hierarkis antara Buana Alit dan Buana Agung. Dengan transformasi yang tepat, bangunan modern tetap bisa mencerminkan nilai sastra dan kaidah tradisi yang berlaku. Di mana kita ketahui lahan sudah semakin sempit, jadi penerapan Aste Kosale Kosali sesuai dengan sumber sastra yang ada terhadap tata aturan mendirikan bangunan itu sudah semakin sulit untuk diterapkan. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin mentransformasi agar bisa itu tetap diterapkan di dalam lahan yang sempit. Yang tentunya nilai esensi yang ada di dalam Aste Kosale Kosali itulah yang kita transformasikan, yang kita ambil hakikatnya sehingga para undagi, para arsitek, para pengembang dapat menerapkan khususnya pada lahan-lahan sempit sehingga bangunan-bangunan yang kita tempati tetap sesuai dengan aturan sastra, tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga masyarakat menjadi harmoni. Sementara itu, narasumber Inyoman Susanta mengungkapkan, Aste Kosale Kosali di era kekinian menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, anggaran, material, hingga masuknya fungsi-fungsi baru dalam arsitektur modern. Kondisi ini menuntut adanya proses adaptasi dan transformasi tanpa menghilangkan nilai filosofis dasarnya. Ia menambahkan pemahaman yang tepat menjadi kunci utama. Bahkan dengan lahan terbatas dan anggaran minim, Aste Kosale Kosali tetap dapat diterapkan secara selektif. Misalnya, pekarangan seluas 60 meter persegi tetap bisa mengadopsi prinsip Aste Kosale Kosali pada bagian-bagian tertentu. Yang penting adalah pemahaman dan ketepatan penerapannya. Ini kita coba perkenalkan. Ada loh Aste Kosale Kosali yang bisa memberikan solusi terhadap masalah tadi itu. Misalnya lahan yang sempit tadi, ada sikut namanya sikut karang yang terbatas, kecil. Misalnya 4 depe kali 5 depe. Kalau dikalkulasi itu kurang dari 1 hari, kurang dari 100 meter persegi. Nah, dengan demikian berarti ada sikut-sikut yang kecil. Nah, kemudian dari situ nanti ada yang bisa kita terapkan. Misalnya ulu teben. Ulu tebennya bagaimana kita tidur misalnya kepala kita agar selalu di timur misalnya bagi orang Bali. Lalu kepala kita ada di sisi utara misalnya bagi orang Bali. Kemudian lalu kita bisa mengatur bagaimana ruang-ruang yang kita anggap sebagai posisi terapis misalnya, seperti toilet misalnya, harus ada posisinya di teben. Nah, itu hal-hal yang bisa kita terapkan. Termasuk juga misalnya mengatur posisi dapur, bagaimana caranya. Termasuk juga tentunya pariangannya harus ada di hulu, karena orang Bali itu kan selalu dia ada pariangannya, ada pawongannya, ada palemahan. Dan ini diatur dengan harmonis. Gitu. Nah, dengan seminar ini diharapkan ada tambahan gambaran lah untuk bisa diterapkan pada hal-hal seperti tadi kasus-kasus di perkotaan dengan keterbatasan lahan. Pembina Yayasan Taman Bukit Pengajaran Ide Pedanda Putu Dwi Jaganta Mandara turut menegaskan pentingnya seminar ini sebagai sarana masyarakat mencari gambaran dan pemahaman di tengah realitas keterbatasan lahan hunian.
Dengan pemahaman yang benar, masyarakat diyakini tetap mampu hidup harmonis meski membangun rumah di lahan sempit. Transformasi Astekosali ini sangat penting dalam dongeng napi mangle masyarakat melalui gambaran, melalui pemahaman karena situasi dan kondisi sekali mungkin jadi mewah jaga ngerah genah mangda presiden sami pemargian Astekosali. Seminar niki tujuannya pada mangda presiden masyarakat uning raris wentan pemagi ya di astun tanah punika alit nanging kanton presiden pemargian pemagi Astekosali tur presiden raris melihang kerahayuan sekali. Dari sisi kebijakan dan kebudayaan, anggota DPD RI Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menilai seminar ini sangat strategis. Ia menyebut Astekosali sebagai bagian integral dari semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang bertujuan menjaga jiwa dan nafas kebudayaan Nusantara sebagai modal dan aset budaya bangsa. Ia mengingatkan adanya jebakan modernisasi yang berpotensi mendistorsi nilai-nilai budaya jika tidak diimbangi kesiapan sosial, budaya, dan institusional. Jadi adanya jebakan-jebakan modernisasi yang memang bisa untuk mendistorsi nilai-nilai budaya tersebut. Karena apa? Karena kita belum ada kesiapan dalam komunikasi secara sosial, budaya, dan juga institusinya. Mungkin kalau perdanya udah, mungkin pelaksanaan di lapangannya belum. Nah, sehingga di sini kita kehilangan nilai dan arah atau justru makna, ya. Tapi justru mengedepankan modernisasi yang memang sebagai alat sebetulnya ini mengutamakan hal seperti itu. Sehingga kita tidak memiliki diferensiasi, tidak memiliki daya saing secara komparatif lagi. Nah, ini yang perlu sekarang dibahas secara mendetail, dibangun opini-opini yang memang sangat mempengaruhi masyarakat dan mengembalikan identitas itu sebagai hal yang memang berpotensi menjadi daya saing. Sebenarnya bukan hanya di Bali ya. Di Indonesia 38 provinsi itu akan memiliki juga konsep-konsep seperti Astekosali yang ada. Sehingga di sini membuat sesuatu hal secara komparatif yang tidak bisa ditiru oleh dunia lain. Melalui seminar ini diharapkan lahir pemahaman baru dan pendekatan adaptif agar Astekosali tetap hidup, relevan, dan menjadi pondasi harmoni masyarakat Bali di tengah arus modernisasi. Kabar Bali Hits mengabarkan.